Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Haji Widyatama dengan NIM 23024 kelas D dengan mata kuliah Filsafat Hukum. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan suatu presentasi atau materi yang berjudul Hukum yang Ideal. Kita masuk pada sesi pengertian. Hukum yang ideal bukan hanya hukum yang tertulis di atas kertas, tetapi hukum yang ideal adalah hukum yang mengandung nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, seorang filosof hukum asal Jerman, hukum yang baik harus menyeimbangkan 3 unsur utama. Pertama, keadilan atau justice, agar setiap orang mendapatkan haknya secara layak. Kedua, kepastian hukum atau legal certainty, agar hukum bisa ditegakkan secara jelas dan konsisten. Dan yang ketiga, kemanfaatan atau utility, agar hukum membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Hukum yang adil tapi tidak pasti akan menimbulkan kekacauan. Sebaliknya, hukum yang tidak adil akan menimbulkan penindasan. Maka, hukum yang ideal adalah hukum yang menyatukan ketiganya secara seimbang. Tujuan dari hukum yang ideal. Tujuan utama hukum yang ideal adalah mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Hukum dibuat bukan sekedar untuk menghukum orang, tetapi untuk mengatur kehidupan bersama agar damai dan harmonis. Aristoteles pernah berkata bahwa hukum adalah akal yang bebas dari suatu nafsu. Artinya, hukum harus menjadi panduan rasional, bukan alat kekuasaan. Dan hukum yang ideal tidak boleh berpihak pada kelompok tertentu, melainkan murni melayani kepentingan seluruh masyarakat atau rakyat. Ciri-ciri hukum yang ideal. Ada beberapa ciri dari hukum yang ideal. Antara lain, yang pertama, hukum harus berlandaskan nilai moral dan keadilan. Artinya, hukum tidak boleh hanya memihak pada teks undang-undang, tetapi juga harus berpihak pada nilai kemanusiaan. Kedua, hukum harus berlaku umum dan tidak diskriminatif. Siapapun di hadapan hukum memiliki kedudukan yang sama. Ketiga, hukum harus dapat dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten. Dan yang keempat, hukum harus responsif terhadap perubahan masyarakat, tetapi tetap menjaga prinsip dasar keadilan dan kebenaran. Hukum yang ideal bukan hukum yang kaku, melainkan hukum yang hidup dan berkembang bersama masyarakat. Contoh penerapan hukum yang ideal. Agar lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh penerapan konsep hukum yang ideal dalam kehidupan nyata. Pertama, dalam bidang perlindungan anak. Misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
yang melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Hukum ini mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan karena memberikan perlindungan kepada kelompok yang rentan. Kedua, dalam bidang lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Ini menunjukkan nilai kemanfaatan jangka panjang bagi seluruh umat manusia. Dan yang ketiga, dalam sistem peradilan pidana. Saat ini di Indonesia mulai menerapkan suatu sistem, yaitu restoratif justice, yaitu penyelesaian perkara dengan mengedepankan perdamaian dan pemulihan. Bukan hanya hukuman. Ini adalah contoh nyata hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada keadilan sosial. Tantangan mewujudkan hukum yang ideal. Namun, dalam praktiknya, hukum yang ideal masih sulit diwujudkan. Ada beberapa tantangan besar, di antara lain, pertama, penegakan hukum yang belum konsisten. Bahkan kadang masih dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan. Kedua, korupsi dalam lembaga penegakan hukum yang merusak kepercayaan dari masyarakat. Ketiga, ketimpangan sosial di mana hukum seringkali tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan yang keempat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang membuat hukum sulit dijalankan secara efektif. Semua ini menjadi pekerjaan besar bagi kita untuk terus memperbaiki sistem hukum di Indonesia agar lebih baik lagi. Upaya menuju hukum yang ideal. Untuk mencapai hukum yang ideal, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, di antaranya pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Beberapa langkah penting yang bisa kita lakukan antara lain, pertama, reformasi hukum agar aturan yang tidak relevan bisa diperbarui. Kedua, peningkatan integritas aparat penegak hukum supaya hukum benar-benar ditegakkan dengan jujur dan adil. Ketiga, pendidikan hukum bagi masyarakat agar setiap orang sadar akan hak dan kewajibannya. Dan yang terakhir, membangun budaya hukum yang kuat, yaitu kesadaran bahwa menaati hukum bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar bahwa hukum dibutuhkan untuk kebaikan bersama. Dan kita sampai di penutup. Sebagai penutup, saya simpulkan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat. Bukan sekedar peraturan tertulis, melainkan juga cermin nilai moral dan kemanusiaan. Mewujudkan hukum yang ideal berarti mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan beradab. Semoga kita semua sebagai generasi muda dapat menjadi bagian dari perubahan menuju sistem hukum yang lebih baik
yang benar-benar mengayomi, bukan menindas. Sekian dari saya presentasi ini. Ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.